bolehlah, tapi memuja akhirnya tersusul oleh fakta. Begitulah nasib dari para lembaga survei, para buzzer, para ternak Mulyono. Sekali lagi istilah ternak beredar terus di media massa itu. Jadi sekarang pertanyaannya mau ngapain para pemuja itu? Seluruh keahlian untuk memanipulasi melalui survei 82%, 90% masih mengelolkan Jokowi dibatalkan oleh sistem internasional. Ya itu karena sistem internasional memusuhi Indonesia. Bagaimana mungkin kita membaca kepentingan internasional kalau faktanya bahwa semua yang dianggap sukses, bahkan majalah Times mengucapkan dulu The New Hope itu pada akhirnya berubah menjadi sindiran halus bahwa Jokowi itu sebetulnya dari awal itu dihidupkan oleh pemujaan. Jadi beliau tidak sadar bahwa dipuji dan dipuja melambungkan seluruh pencitraan dan akhirnya jatuh tersungkur. Nah sekarang para pemuja mau ngapain itu selalu yang jadi akibat dari apa yang biasa disebut sebagai self-fulfilling prophecy atau apa dulu ada istilah Pygmalion paradoks itu. Jadi dulu ada seorang pematung, dia buat patung yang sangat cantik itu, akhirnya dia jatuh cinta pada patung itu. Demikian juga para pemuja yang memuja-muja patung yang kemudian diruntuhkan oleh sistem internasional kan. Jadi apa akibatnya bagi disebut aja pembelajaran politik kita, yaitu memuja itu ada batasnya tuh. Dan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk menikmati patungnya sendiri tuh, yang bahkan bukan dia yang dibuatkan orang lain, lalu orang lain ikut menyembah patung yang dibuatkan untuk Pak Jokowi kan. Jadi Pygmalion effect ini yang kemudian menjadi semacam percakapan internasional bahwa pada akhirnya mereka yang dari awal menunggangi pencitraan itu akhirnya tenggelam bersama citra yang dia bikin sendiri. Jadi itu batas dari kedunguan orang yang mengetahui bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya dari awal palsu, tapi dia percaya kepalsuannya yang dia buat sendiri. Yang sekarang dia bingung untuk bagaimana memulihkan kepalsuan itu yang nggak bisa lagi. Anda udah masuk dalam semacam kedunguan Pygmalion, dan itu yang memungkinkan kita lihat bagaimana lembaga-lembaga survei itu sebetulnya dari awal adalah para pembisik Jokowi dengan motif yang membusukkan beliau. Jadi Jokowi dibusukkan oleh sistemnya sendiri, dibusukkan oleh lembaga survei, dibusukkan oleh influencer dan seterusnya. Presiden Threshold juga itu memberantakkan seluruh perencanaan untuk mengakali demokrasi lagi dengan mengumpulkan 20%. Akhirnya Jokowi tahu sendiri bahwa dia tidak mungkin lagi mengendalikan 20% itu. Demikian juga tokoh-tokoh di balik kasus 20%. Mungkin ada seseorang yang masih menganggap nanti mereka masih bisa permainkan partai-partai itu untuk dikumpulkan. Sekarang partai-partai bersiap-siap untuk melakukan kaderisasi, itu bagusnya tuh. Tetapi kita juga mesti hati-hati bahwa bisa aja Mahkamah Konstitusi berubah lagi kalau hakim-hakimnya diganti tuh. Kan ini juga masih proses yang menggantung di dalam benak publik tuh. Tetapi kita yakinkan kita akan jaga soal ini supaya kompetisi di 2009 tidak lagi dilakukan melalui lembaga-lembaga survei yang memanipulasi pencitraan untuk seseorang karena menganggap bahwa ya pemilih di 2029 toh masih yang sekarang yang sekolahnya itu tidak lulus SMP itu pemilih mayoritas. Nah kita harus bersiap masyarakat sipil untuk mendorong jangan sampai hanya karena kekurangan pendidikan maka lembaga-lembaga survei ini atau buzzer-buzzer ternak-ternak Mulyono ini masih beroperasi di wilayah itu kan. Kan mereka tahu betul bahwa apapun yang diputuskan MK itu nggak ada impactnya bagi teman-teman rakyat kita yang masih tergantung pada BLT, yang masih tergantung pada pencitraan, yang masih tergantung oleh bius-bius lembaga survei. Jadi tetap perkuat demokrasi dengan memperkuat semacam civic bargain yang memungkinkan masyarakat sipil itu mengendalikan isu, bukan dikendalikan oleh buzzer-buzzer yang sedang bersiap untuk beternak atau diternakkan kembali oleh dinasti Mulyono. Kan itu yang harusnya kita curiga itu, bahwa memang pada akhirnya peristiwa OCCRP, peristiwa 0% ini semacam keputusan sejarah bahwa
era Jokowi itu udah betul-betul selesai atau punah, tetapi dia masih bisa menggeliat tuh. Dan permintaan kita tentu adalah pada Presiden Prabowo untuk memperhatikan sinyal-sinyal yang memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinet sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki. Bagi oligarki itu siapapun yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalangi itu. Dan bisa ada boneka baru juga yang dimunculkan, atau mungkin titisan dari boneka lama dijadikan semacam asuhan baru dari oligarki. Jadi a new kind of civilian value, new kind of civic culture, new kind of civilian aktivis itu mesti kita pastikan menopang dan menjaga momentum 0% ini supaya tidak hilang dari screen politik yang sekarang sedang berupaya untuk dikaburkan lagi oleh mereka yang terganggu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mulai ada semacam pesimisme, nanti kalau 0% artinya semua orang bisa mencalonkan diri. Memang begitu, karena itu konsekuensi dari demokrasi dan pemilihan langsung. Tetapi rasionalitas politik juga akan menapis mereka tuh kan. Kan nggak mungkin ada 1000 orang itu bikin partai politik, atau dari 100 partai itu masing-masing akan mencalonkan. Tetap ada rasionalitas ketika tokoh-tokoh yang bermutu mungkin di 2026 mulai memajukan diri atau dimajukan untuk bertanding. Yang lain pasti mulai berpikir kembali itu mau ikut apa enggak nih. Ketika tokoh-tokoh berintegritas masuk di dalam sistem kompetisi bebas itu, ya paling 10-12 tokoh ada di situ tuh. Bahkan dulu di Turki ada 150 calon, tapi seleksinya rasional. Demikian juga di kita tuh, bahwa potensi untuk menghasilkan tokoh-tokoh di 2029 harus mulai dilakukan sejak sekarang tuh. Partai-partai yang biasanya ada 1-2 don yang mengumpulkan 20% itu sekarang nggak punya kesempatan untuk mengkonsolidasi dengan cara manipulatif lagi itu. Jadi biarkan tokoh-tokoh daerah juga muncul dan tokoh-tokoh partai juga muncul, tetapi ada akal sehat publik yang akan memfilter mereka. Tentu yang diajukan bertahun-tahun oleh FNN mulailah dengan men-screen off lebih dahulu mereka yang hendak memalsukan identitasnya di 2009. Kita mulai dengan prinsip pertama bahwa silahkan bertanding di 2009, tetapi prinsip utamanya adalah Anda harus etikabilitasnya harus terjamin lebih dahulu tuh. Tidak pernah membohongi publik, tidak pernah korupsi. Yang kedua, intelektualitas Anda harus terandal karena akan masuk dalam perdebatan politik ide di 2009. Jadi kemampuan argumentatif, kemampuan diplomasi di dalam kalimat juga menunjukkan intelektualitas, tapi bukan manipulatif. Jadi kemampuan masyarakat untuk menilai akhirnya akan diandalkan pada kesepakatan kita bahwa setelah moralitas atau etikabilitas difilter, maka ada filter kedua, itu intelektualitas. Baru nanti menjelang 2029 kita uji elektabilitas Anda tuh. Jadi sebetulnya ada kesempatan untuk kompetisi secara fair, kompetisi dengan prinsip etik dan prinsip intelektualitas, kecendekiawanan. Itu sebetulnya yang harusnya jadi patokan untuk mulai merekrut tokoh-tokoh dari daerah, dari kabupaten, dari provinsi, tingkat nasional untuk memanfaatkan 0% di dalam kompetisi 2029 nanti. Tentu 0% ini adalah basis etik untuk kompetisi yang harus jadi filter dari awal dan harus ditunjukkan mungkin oleh partai-partai yang ada di koalisi Pak Prabowo hari ini. Mungkin Gerindra sendiri akan menunjukkan mulai terjadi semacam perampingan kabinet dalam upaya untuk menseleksi tokoh-tokoh yang bermutu di 2009. Demikian juga di dalam Gerindra sendiri pasti ketika ada Kongres Nasional atau apapun istilahnya di dalam partai tersebut, mulai diperlihatkan ada argumentasi yang bagus, mereka yang punya prestasi dimungkinkan untuk jadi kader utama di partai Gerindra. Demokrat juga pasti akan lakukan hal yang sama itu. Lalu ya mungkin Golkar. Jadi sebetulnya pengkaderan itu bisa dimulai dari sekarang, sehingga kampanye politik harus itu sudah terlihat. Jadi 0% itu
adalah pintu akhir sebetulnya untuk masuk dalam kompetisi di 2009 dalam bentuk debat-debat yang bermutu. Tapi sejak sekarang rekrutmen itu mulai terjadi itu. PDIP tentu sudah bersiap karena setelah Kongres nanti tentu akan ada semacam konklusi atau kesepakatan musyawarah siapa yang akan menjadi tokoh yang akan mulai diucapkan ke publik atau diminta dievaluasi oleh publik supaya di 2009 tidak lagi sekedar upaya tukar tambah dengan motif transaksi, tapi betul-betul teruji. Dan saya kira PDIP banyak kader yang sudah teruji hari-hari ini, yang tetap konsisten untuk menekan pemerintah supaya demokrasi dihidupkan, supaya korupsi dihabisi serata-ratanya. Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi Indonesia untuk menumbuhkan harapan, dan harapan itu juga ditunggu oleh dunia. Dan kemarin The Straits Times mempromosikan Prabowo sebagai tokoh yang mampu untuk menghidupkan kepemimpinan dunia, bukan sekedar Trump, Jinping, siapa Putin atau macam-macam, tetapi Indonesia diproyeksikan mampu untuk memimpin dunia. Nah, memimpin dunia itu bagi Prabowo tentu dalam aspek-aspek yang sekarang lagi jadi isu utama. Satu soal global security, dua soal keamanan lingkungan atau etika lingkungan, dan ketiga soal human solidarity. Nah, dalam soal-soal itu mulai terlihat bahwa koperasi misalnya harus dijadikan sokok guru perekonomian tuh, dan keamanan global pasti mesti dihitung di dalam upaya untuk memproduksi demokrasi, bukan untuk memproduksi senjata. Jadi hal-hal semacam itu yang memungkinkan kita bisa memasuki tahun 2025 dengan kapasitas etik, kapasitas intelektual, dan kemampuan itu kita andalkan atau kita akan ujikan pada Presiden Prabowo, termasuk ujian keberanian atau keteguhan beliau untuk memberantas korupsi dan memutuskan hubungan dengan masa lalu yang isinya korupsi.